kami mendengar kabar bahwa rekan kerja kami ini sudah diizinkan Tuhan untuk beristirahat. Pada saat itu saya sempat down, sempat berpikir bahwa apakah saya akan menyusul dengan teman saya itu. Kami dinyatakan COVID, tapi sebenarnya diawali dengan satu kondisi di mana di akhir bulan Juni saya sempat dirawat dan terdiagnosa sebagai penyakit tipes, tifoid. Ketika pulang dirawat kurang lebih 1 minggu dan diberikan istirahat selama 2 hari di rumah. Di hari yang kedua, di malam hari itu, saya merasakan seperti ada sesuatu hal yang aneh. Saya sudah mulai rasa sesak. Dan tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Saya mencoba untuk menarik nafas sedalam-dalamnya tapi tidak bisa. Akhirnya saya mengambil satu posisi di mana saya mencoba menggantungkan kepala saya di pinggir tempat tidur untuk bisa mendapatkan udara untuk bernafas. Kemudian besok pagi akhirnya tersadar juga bahwa sudah mulai pagi. Saya dipanggil oleh istri untuk mandi karena harus berangkat kerja. Tapi badan ini terasa berat sekali. Ketika masuk di kamar mandi, istri sudah membuat air panas untuk mandi. Air mandi panas, tapi badan itu terasa sangat dingin. Ketika berangkat kerja, jalan perlahan-lahan, tarik nafas, akhirnya tiba juga di rumah sakit. Kondisi saya mulai drop mungkin ya, dilihat oleh teman-teman. Akhirnya saya disarankan untuk istirahat di IGD. Di situ saya mulai terasa sesak. Kemudian saya disarankan untuk menggunakan masker untuk oksigen. Tidak beberapa lama, tim medis datang dan kemudian menyampaikan bahwa saya akan dilakukan pemeriksaan toraks. Ya. Namun tidak beberapa lama setelah itu, tim medis datang lagi dan menyampaikan bahwa saya harus dilakukan pemeriksaan CT scan paru. Dan mulai dari saat itu, saya merasakan semakin berat bernafas. Pada saat itu, saya dirawat satu kamar dengan istri, dan juga ada juga teman rekan kerja kami yang saat itu dirawat bersama-sama. Informasi yang kami dapat bahwa kami bertiga dengan istri dinyatakan diduga COVID. Kami saling memberikan dukungan bahwa kita ini tidak COVID, itu hanya cerita mereka saja. Jadi kami berusaha dan teman kerja kami, rekan kerja kami ini pun beberapa kali datang ke kamar kami untuk memberikan semangat begitu. Karena kondisi saya semakin drop, sebenarnya rumah sakit menyarankan saya untuk dirujuk. Tapi kemudian saya mendengar bahwa rekan kerja kami tadi ini sudah dirujuk ke rumah sakit lain. Kami mendengar kabar bahwa rekan kerja kami ini sudah diizinkan Tuhan untuk beristirahat. Pada saat itu saya sempat down. Ketika kami dinyatakan COVID, ibadah di jemaat kami pun sudah tidak secara offline, dari situ mulai ibadah online.
Jadi nama kami ada di setiap doa umat-umat Tuhan, dan nama kami ada di setiap siaran Hope Channel Indonesia. Ketika kami dirawat, kami hanya bisa menyaksikan siaran Hope Channel melalui handphone. Dan dari situ kami mulai merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Betul, saya hanya merasakan bahwa saya bisa melewati masa-masa berat karena COVID hanya karena doa. Dan ketika kami mulai masuk kerja, semua sambutan dari teman-teman begitu hangat. Karena mereka mengira bahwa kami tidak akan kembali lagi bertemu dengan mereka. Tapi rencana Tuhan kita tidak bisa duga. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Satu ayat dari firman Tuhan yang selalu menguatkan saya, jangan khawatir akan apapun juga. Percayalah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepadanya, maka Ia akan memberikan satu hal yang di luar dari kemampuan, yang tidak pernah kita duga, yang akan kita alami. Semoga boleh menguatkan bagi kita semua. Terima kasih.